Sekarang ini terjadi fenomena bahwasanya masyarakat percaya kepada berita atau gambar yang ada saja. Tapi dari berita, inti beritanya, sumber beritanya sendiri, mereka tidak mendapatkan hal itu. Nama saya Dono Purwanto. Saya bekerja di media televisi CNN Indonesia. Dan sekarang ini sudah berjalan mungkin sekitar dari 2015 sampai sekarang. Beberapa tantangan untuk menyampaikan berita di televisi, antara lain satu, ada namanya keterbatasan waktu ya, di mana kita dari produksi yang kita kerjakan itu diharuskan cepat. Tidak hanya cepat, tapi juga harus tepat. Dan kedua, mungkin kualitas konten yang kita produksi di suatu berita itu sendiri. Selanjutnya, tantangan penyampaian berita televisi ini ada namanya bersaingan dengan media online. Jadi kita harus memikirkan berita-berita yang diterima oleh masyarakat, apa yang dimaui oleh masyarakat saat ini, sehingga berita kita menjadi rujukan bagi banyak orang dan itu sangat terpercaya. Media yang paling efektif menyampaikan berita, itu semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau media televisi untuk menyampaikan berita karena dia ditonton langsung oleh masyarakat, mereka akan mendapatkan informasi yang apa adanya gitu. Termasuk misalkan dari media televisi itu tadi memberikan suatu berita dan ada informasi dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkompeten untuk menyampaikan peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. Media lain seperti media online memang itu lebih cepat, dia bisa mengangkat berbagai angle berita, misalkan dari kejadiannya sendiri, terus update-update selanjutnya, semuanya memang lebih efektif. Namun akan adanya hook maksudnya yang terjadi, misalkan masyarakat tidak pintar-pintar untuk memilih dari media apa yang akan mereka jadikan rujukan. Teknologi itu sudah tidak bisa dilawan karena misalkan antara media sosial dengan media mainstream atau televisi dan media arus utama tidak bisa dipungkiri sama-sama menyampaikan berita, namun ada perbedaan yang jelas. Kalau media sosial belum tentu ada wawancara ataupun penegasan ataupun konfirmasi dari pihak yang berwenang. Sehingga mereka hanya menggambarkan atau menyampaikan apa yang mereka tangkap dari gambar yang mereka ambil saat itu. Tapi belum tentu kan itu memenuhi informasi secara utuh. Karena sebelumnya mereka mungkin belum dapat gambar apa sih awalnya, penyebabnya, apa kata pihak yang berwenang soal itu. Sementara media mainstream atau arus utama, mereka memang bekerja memenuhi kaidah-kaidah yang sudah diwajibkan sebagai jurnalis. Misalkan untuk menyampaikan berita, mereka harus ada informasi seimbang dari pihak masyarakat sendiri, saksinya, atau pihak berwenang dalam hal ini pemerintah, seperti apa kejadian itu, sehingga ada cover both side yang seimbang antara mereka. Dan informasi ini kembali lagi ke masyarakat, akan menerima berita seperti apa yang mereka butuhkan, dan mereka mempercayai berita yang mana. Antara media sosial belum tentu ada pernyataan resmi dari pihak yang berwenang, ataupun media mainstream sendiri yang mereka pilih. Misalkan semua orang bisa jadi media, bisa. Media yang disampaikan masyarakat, misalkan citizen journalism misalnya dari masyarakat. Sementara media yang lain, setiap yang bekerja benar-benar sebagai bekerja di media resmi atau lembaga penyiaran yang ada, itu lebih resmi. Jadi memang tidak memungkiri setiap orang itu memang juga media. Namun kembali lagi kepada masyarakat ataupun pembaca atau pemirsanya, mana yang akan mereka jadikan rujukan untuk mempercayai suatu berita. Sebagai masyarakat, kita harus bijak memilih informasi. Jadi, sudah kredibelkah media yang kita jadikan rujukan?